kita akan sama-sama belajar, bukan maksud hati menggurui, tetapi kita sama-sama belajar tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan individu. Ini adalah tentang membangun kebiasaan, nilai dan norma yang positif dalam suatu komunitas, baik itu di sekolah, tempat kerja, atau masyarakat secara umum. Nah, konsep-konsep kunci budaya positif yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar adalah kerangka berpikir atau pandangan umum tentang bagaimana proses belajar terjadi. Ini mencakup asumsi-asumsi mendasar tentang siapa pembelajar, apa yang dipelajari, bagaimana pembelajaran terjadi, dan bagaimana keberhasilan pembelajaran diukur. Nah, mengapa bisa terjadi paradigma belajar? Karena adanya perkembangan teknologi. Ibu-ibu, hari ini kita melihat bagaimana perkembangan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti zamannya. Kalau dulu kita manual, sekarang serba teknologi. Karena anak didik kita juga sudah pintar sekali memakai teknologi, maka kita harus mengikutinya. Nah, kenapa terjadi perubahan lagi? Karena ada perubahan sosial dan budaya di masyarakat kita. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam dunia kerja. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam konteks pembelajaran. Motivasi ini sangat penting karena mempengaruhi seberapa giat seseorang belajar dan seberapa dalam pemahaman yang mereka dapatkan dari perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini adalah segala tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai respon terhadap stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ekstrinsik dan yang kedua adalah intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang, tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Jadi dia muncul dari dalam dirinya, muncul dari keinginan pribadinya. Nah, yang kedua, motivasi ekstrinsik atau eksternal umumnya mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan tujuan untuk memperoleh hadiah ataupun untuk menghindari konsekuensi negatif. Ini yang dari luar. Jadi seseorang memiliki motivasi misalnya mau juara, maka ini karena ada hadiahnya dia terdorong untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik yang berfokus pada pengembangan karakter siswa daripada sekedar menghukum kesalahan. Tujuan utama dari disiplin positif adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Disiplin positif ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri manusia. Nah, ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita miliki, yang kita butuhkan. Nah, inilah yang akan kita terapkan ke murid-murid, nilai-nilai kebajikan ini. Inilah yang harus kita buat mereka sadar bahwasanya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, maka mereka akan menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Nah, empat ini adalah kebutuhan dasar. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi
atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar ini dimiliki oleh pribadi masing-masing. Semua orang memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua kita kepingin bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Yang keempat kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Lalu kita lanjutkan dengan posisi kontrol restitusi. Nah, di dalam disiplin positif ini, konsep posisi kontrol sangat penting untuk dipahami. Posisi kontrol mengacu pada peran guru yang kita ambil dalam berinteraksi dengan murid ketika terjadi masalah dan perilaku. Jadi, ini adalah posisi kontrol untuk guru. Nah, bagaimana posisi kontrol itu? Mari kita lihat ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, dari sini kita akan merefleksikan diri kita. Yang mana yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Nah, yang pertama adalah penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Jadi sering kita guru untuk mengendalikan anak-anak, kita menghukum mereka. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah atau tindakannya. Ini juga sering kita lakukan. Sebagai teman, terlalu dekat dengan siswa sehingga sulit menegakkan aturan. Jadi ada pemahaman bahwasanya kalau murid kita jadikan teman, ini akan menjadi hubungan baik. Tetapi ternyata ini seringkali mengabaikan aturan-aturan yang ada. Nah, yang posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini adalah guru yang fokus pada aturan dan konsekuensi. Jadi guru ini memantau kira-kira apa yang dilakukan anak itu. Jadi dia memantau segala tindakan anak dan melihat apakah mereka melakukan kesalahan atau tidak. Yang terakhir adalah manajer, membimbing siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi posisi kontrol sebagai manajer ini adalah guru yang membimbing siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer adalah yang paling efektif dalam membangun disiplin positif. Karena seorang manajer membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ibu-ibu, sering sekali kita memakai posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kita lupa kalau kita harusnya membimbing murid supaya mereka bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, kita akan melihat video tentang 5 posisi kontrol ini supaya kita lebih paham lagi. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kelima posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grover dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita pastikan kasusnya yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana. Selalu terlambat. Kamu
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu. Baik Ibu-Ibu, ini adalah posisi kontrol penghukum. Kita lihat dari contohnya bagaimana gurunya memarahi anaknya. Tetapi anak itu tidak terima. Karena apa? Karena dia merasa tidak bersalah. Nah, inilah salah satu dampak negatifnya dari posisi kontrol penghukum. Nah, jadi ketika kita marah kepada mereka, mereka tidak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Maka nanti kita akan melihat lagi bagaimana posisi manajer yang akan menerapkan sehingga mereka ini benar-benar merasa bersalah dan merubah pola tingkah laku mereka. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ibu-ibu ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi guru seringkali membuat murid-murid itu merasa bersalah. Tetapi ketika dia merasa bersalah, dia ini sebenarnya benar-benar nggak sadar. Mungkin dia hanya sekedar kasihan lihat gurunya, maka dia mengiyakan saja begitu ya. Lanjut. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita lanjut posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik ibu-ibu, ini tadi 5 posisi kontrol ya ibu-ibu ya. Jadi kita udah melihat tadi dari posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira hal apa yang menyentuh kita? Apakah kita semua di sini setuju kalau kita sebagai guru harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menanggapi sampai di sini? Ibu Marta, kira-kira apakah memang kita bersedia gitu ya? Karena kan posisi sebagai manajer ini harus memiliki kesabaran yang ekstra. Sementara kita melihat kesalahan itu sudah berulang-ulang, ya kan Bapak Ibu? Kalau pakai posisi kontrol manajer, ini kok kayaknya lama ya? Lama ibu-ibu ya, nanya dulu kenapa terlambat, ya kan? Kalau penghukum itu dia nanya, belum dijawab pun sudah marah, ya kan? Dan saya juga sering, tapi setelah melihat video ini saya kira-kiranya tersindir karena sudah berulang-ulang. Awalnya masih lembut, ya kan? Masih lembut kita buat, kita kayak teman ngomong ke dia, tapi besok diulang lagi, datanglah marah kita, ya kan? Cepat-cepatlah kita marah. Nggak usah tanya lagi alasannya, karena udah bolak-balik. Nah, saya juga pernah bilang gitu sama anak-anak. Udah berapa anakmu di rumah? Mau terlambat terus. 10 anakmu saya bilang begitu kan? Karena belum belajar ini budaya positif ya tentang 5 posisi kontrol. Saya aja yang anak saya masih kecil itu udah datang daripada kamu duluan. Kamu kenapa nggak bisa? Nggak dijawabnya pun saya tetap marah ibu-ibu. Nah, inilah yang perlu kita perubahi sehingga posisi kontrol manajer ini benar-benar bisa kita terapkan. Karena dengan menerapkan posisi manajer itu anak-anak menjadi sadar, ya kan? Dari dirinya dia sadar bahwasanya apa yang dilakukannya itu salah, bahwasanya dilakukannya itu nggak benar. Nah, dari posisi kontrol manajer ini tugas guru adalah membimbing. Bagaimana dia membimbing murid supaya dia tahu salahnya. Setelah dia tahu salahnya, dia mengakui. Setelah tahu harus diakui ya Bapak Ibu. Diakui salahnya apa. Nah, setelah dia mengakui salahnya, kita tanyakan lagi kepadanya apa solusi yang bisa dia lakukan. Jadi solusi itu bukan datang dari kita, tetap datang dari dirinya. Kita mau mengambil motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Nah, setelah kita menanyakan solusinya, kalau dia nggak mengerti juga mencari solusi, kita bisa bantu ya ibu-ibu, bukan berarti membiarkan dia. Kita bantu dia dengan beberapa pilihan.
dan biarkan dia memilih. Ya kan? Kadang-kadang anak-anak, apalah solusi yang bisa kamu lakukan sehingga kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi? Kita bilang begitu, dia diam. Ada anak-anak yang begitu kan? Maka di sini tugas kita adalah mencari solusi bersama. Baik, kita cari ya nak ya, solusi bersama. Nah kira-kira, kita kasihlah satu pilihan, dua pilihan. Nah dialah yang memilih kira-kira apa yang bisa dilakukannya untuk merubahnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah sekarang kita belajar tentang apa itu keyakinan kelas. Ibu-ibu selalu kita mengatakan itu adalah kesepakatan kelas, tetapi menurut yang kita belajar sekarang ini itu adalah keyakinan kelas. Nah apa itu keyakinan kelas? Nah keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang diyakini bersama oleh guru dan siswa menjadi pedoman dalam berinteraksi dan belajar di kelas. Ini lebih dari sekedar aturan, jadi bukan hanya aturan-aturan saja ya ibu-ibu, melainkan keyakinan bersama yang membentuk budaya positif di kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat universal dan berlaku untuk semua anggota kelas tanpa terkecuali. Jadi ibu-ibu sebelum membuat keyakinan kelas ini, kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita tanyakan dulu ke anak-anak, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang bisa dilakukannya, yang penting bagi dirinya. Misalnya berbuat baik, sopan santun. Nah itu nanti kita akan pilih setelah dia nanti memilih nilai-nilai kebajikannya, baru kita tanyakan lagi nilai-nilai kebajikan apa yang kita butuhkan di sekolah. Nah nanti mereka akan mengatakan, oh di sekolah itu Bu perlu nilai kebajikan disiplin, perlu menghormati guru. Nah dari nilai-nilai kebajikan itulah nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah mengapa keyakinan kelas ini sangat penting? Karena keyakinan kelas ini membangun budaya positif. Keyakinan kelas menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan saling menghormati. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri dengan membuat kesepakatan bersama. Nah, di sini siswa lebih termotivasi untuk memenuhi aturan karena mereka merasa memiliki bagian dalam pembuatannya. Yang ketiga, mengembangkan karakter. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan empati pada siswa. Yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika suasana kelas kondusif, siswa lebih fokus dan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ibu-ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita terapkan di dalam kelas. Nah ini bukan sekadar untuk dipajang saja, tetapi untuk diingatkan, karena keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang diyakini bersama supaya itu menciptakan kenyamanan di kelas, keamanan dan memotivasi mereka untuk belajar. Jadi bukan sekadar kita tempelkan di depan kelas supaya mereka baca, tetapi untuk mereka lakukan. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama itu libatkan semua anggota kelas. Saya rasa ibu-ibu semua sudah melakukan hal ini di kelasnya masing-masing. Nah, ajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan keyakinan kelas. Jadi ibu-ibu, keyakinan kelas itu bukan kita buat sendiri. Kita karang sendiri dari rumah, lalu selesai kita tempelkan begitu, enggak. Tapi kita harus menanyakan kepada mereka, melibatkan murid-murid semua supaya mereka aktif. Nah, karena mereka sudah bisa membuatnya, maka mereka yang akan melakukannya. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang positif, hindari kalimat larangan dan fokus pada perilaku yang diharapkan. Jadi, membuat keyakinan kelas itu tidak perlu dengan kata-kata jangan terlambat ke sekolah, jangan ribut, jangan berantem,
jangan tidak mengerjakan PR. Jadi kata jangan atau kata-kata negatif lainnya itu harus kita hindari. Yang ketiga, buat keyakinan yang spesifik dan jelas. Semakin jelas keyakinan kelas, semakin mudah dipahami dan diterapkan. Yang keempat, jumlah keyakinan yang terbatas. Hindari membuat terlalu banyak keyakinan agar mudah diingat. Jadi ibu-ibu jangan coba sampai banyak lagi ya kan. Kalau sampai banyak kali nggak ingat lagi nanti dia. Kita pun kalau udah banyak kali ya kan yang mau kita kerjakan, terkadang lupa kita mengerjakan itu. Begitu juga anak-anak. Jadi ibu-ibu, kita perhatikan jumlah keyakinan kita, jangan terlalu banyak sehingga anak-anak itu bisa mengingat, karena kalau sudah terlalu banyak itu akan lupa. Yang kelima itu adalah display keyakinan kelas. Nah, tempatkan keyakinan kelas di tempat yang terlihat oleh semua siswa sebagai pengingat. Jadi ketika dia masuk dari luar ke dalam kelas, dia sudah bisa melihat keyakinan kelas. Nah, ini tugas kita nanti yang selalu mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang harus mereka lakukan. Jadi ini ada hubungannya ibu-ibu dengan posisi kontrol manager. Jadi ketika sudah kita buat keyakinan kelas, tentu nanti anak akan membuat juga kesalahannya. Jadi itulah posisi kontrol manager lah nanti yang kita akan lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Nah, ini dia contohnya, ini yang sudah saya buat. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Jadi tidak banyak-banyak ya ibu-ibu, supaya mereka ingat. Yang terpenting saja apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Itu yang pertama, saya dan murid-murid meyakini bahwasanya disiplin waktu. Jadi disiplin waktu ini kami yakini bersama untuk kami laksanakan di dalam kelas sehingga mereka datang tepat waktu. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, inilah yang mereka yakini bahwasannya menjaga kebersihan kelas itu sangat penting di dalam kelas. Yang tiga, menjaga ketertiban kelas. Nah, ini terkait karena mereka menganggap bahwasanya kalau di dalam kelas itu tidak tertib atau ribut itu nggak nyaman dan tidak aman begitu ya, mengganggu sekali. Jadi mereka meyakini bahwasanya menjaga ketertiban kelas itu sangat penting. Nah, selanjutnya yang kelima, berbicara sopan. Nah, mereka meyakini bahwasanya berbicara sopan ini sangat baik. Kita sering mendengar kan, anak-anak ini kalau berbicara sama temannya, bahkan sama gurunya pun terkadang kurang sopan, sehingga mereka meyakini bahwasanya berbicara sopan ini merupakan nilai kebajikan yang harus diterapkan di dalam sekolah. Lalu karena saya guru agama Kristen, ibu-ibu, jadi mereka meyakini kalau belajar agama itu ya harus membawa Alkitab. Mungkin kalau yang Muslim itu membawa kitab suci yang Al-Quran ya. Lalu kalau guru bahasa Inggris mungkin wajib membawa apa namanya Bu? Kamus ya, kamus bahasa Inggris ya Bu Ipa ya. Jadi inilah keyakinan kelasnya. Nah, yang ketujuh itu menggunakan HP ketika dibutuhkan waktu belajar. Jadi kan sering sekali HP ini digunakan untuk bermain ya, main game. Jadi mereka yakini bahwasanya menggunakan HP itu penting, tetapi pentingnya itu untuk belajar, untuk menunjang mereka supaya mereka itu semakin pintar. Nah, yang kedelapan itu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, mereka meyakini dan saya juga meyakini jika mengerjakan tugas tepat waktu itu sangat baik, karena kalau menunda-nunda pekerjaan itu semakin menumpuk dan sehingga semuanya menjadi telat ya ibu-ibu ya. Tapi begitu ya kan, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-9, saling menghormati dan menghargai. Jadi mereka yakini bersama bahwasanya saling menghargai dan menghormati itu baik, karena
Jadi ibu-ibu inilah keyakinan kelas, tidak perlu banyak, yang terpenting saja yang harus kita lakukan di dalam kelas. Jadi ini bukan aturan-aturan ya, bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Apa yang diyakini mereka supaya mereka lakukan di dalam kelas untuk kebaikan mereka sendiri. Jadi bukan peraturan, maka karena ini bukan peraturan, maka bukan kita yang membuat, tetapi kita dan murid. Kita di sini hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi mereka supaya mereka paham keyakinan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, ibu-ibu, setelah keyakinan kelas, kita pelajari lagi tentang apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nanti kita akan lihat bagaimana segitiga restitusi memproses dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali ke kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi ibu, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan mereka yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah mereka buat di dalam kelas. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas merupakan sisi dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya untuk meyakinkan kegagalan yang dialami oleh anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Misalnya saat anak melakukan kesalahan, orang dewasa berperan untuk menenangkan emosinya. Caranya bisa beragam, seperti meyakinkan bahwa manusia pasti pernah berbuat salah. Bila sudah lebih tenang, anak bisa diajak untuk mencari solusi lebih mudah. Ibu-ibu, seringkali kita kan amarah kita duluan muncul ketika anak-anak itu berbuat salah. Nah, anak-anak tadi yang juga masih emosi. Nah, contoh kasus mereka berantem. Kan dalam diri mereka itu kan masih emosi kan? Emosi dengan temannya. Namanya orang yang berantem, orang yang bertengkar, itu pasti merasa dirinya benar. Nah, ketika kita datang memarahi mereka, mereka itu tidak akan merasa bersalah. Dan mereka itu malah menjadi emosi, sehingga sering kita lihat anak-anak itu melawan gurunya. Karena mereka nggak merasa bersalah. Di sinilah tugas kita menstabilkan identitas mereka, supaya mereka bisa lebih tenang, lebih nyaman ngobrol sama kita, dan mereka itu sadar bahwasanya mereka itu berbuat salah. Dan di sini bukan kita menghakimi mereka. Jadi bisa kita katakan kepada mereka, ya nak ya, ibu juga pernah berbuat salah, bukan kamu saja. Jadi ini yang harus kita terapkan sehingga mereka benar-benar merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua dalam penerapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, orang dewasa harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Jadi kesalahan tersebut dapat divalidasi, bukan ditolak. Guru perlu memahami mengapa anak melakukannya. Dengan demikian anak pun akan merasa dimengerti. Nah, di sini kita menanyakan alasan mereka, ya kan? Kita menanyakan alasan mereka setelah mereka mengetahui apa salah mereka, sehingga mereka benar-benar iya ya itu salah. Emosinya turun setelah kita validasi menstabilkan identitas mereka, lalu kita validasi tindakan mereka yang salah, mereka jadi sadar, oh iya ini salahku. Nah, baru dari situlah kita menanyakan mengapa mereka berbuat kesalahan. Jadi kita harus tahu latar belakang apa yang melatar belakangi mereka berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah pentingnya keyakinan kelas tadi, ibu-ibu. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran atas keyakinan kelas, di sini kita menanyakan keyakinan kelas mereka. Jadi langkah terakhir dalam studi restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah ini guru akan menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada sehingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai keinginannya sendiri. Guru bertanya terkait kehidupan yang diinginkan anak di masa depan. Setelah itu anak bisa dibimbing untuk mewujudkannya. Jadi di sini tugas guru adalah membimbing mereka setelah menanyakan keyakinan, membimbing mereka untuk mencari solusi yang ada. Di sini saya ada video yang sudah saya lakukan terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Nah, inilah langkah-langkah atau contoh segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, ini tadi tentang contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi yang saya lakukan adalah ketika murid itu berbuat salah adalah yang pertama menanyakan identitas mereka, ya, menanyakan identitas mereka terlebih dahulu. Jadi menstabilkan identitas mereka dulu, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak menghukum mereka, tidak menghakimi mereka, sehingga mereka benar-benar yakin bahwa
bahwasanya mereka salah dan mereka mau merubah apa yang sudah mereka lakukan dan mereka menemukan solusinya sendiri. Baik ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di dalam sekolah kita menerapkan budaya positif. Jadi ibu-ibu kira-kira dari seluruh materi kita tadi tentang budaya positif, adakah yang mau bertanya? Kita buka forum diskusi kita pada pagi ini sehingga kita lebih dalam lagi memahami tentang budaya positif. Kira-kira ada ibu-ibu yang berkenan untuk menanyakannya? Ya, Bu Jubaidah. Ini Bu Siti Jubaidah. Saya ingin tanyakan kepada Ibu, yaitu misalnya kan kita telah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa kita, sudah kita buat dan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Tetapi ada 1-2 siswa yang tidak menerapkan keyakinan kelas itu. Menurut Ibu bagaimana solusinya? Baik, terima kasih ya Ibu Siti Jubaidah buat pertanyaannya, luar biasa. Memang ini sering menguras emosi kita ya. Kita sudah buat keyakinan kelas sedemikian rupa, mereka juga yang sudah meyakini nanti mau itu anak-anak itu enggak melakukannya. Ya, kadang-kadang itu enggak sekali aja. Sudah sekali kita ingatkan, besok diulang lagi. Mau sampai 10 kali ya Bu Siti ya. Apalagi wali-wali begini di kelas ya kan, kalau jam istirahat guru-guru wali kelas pusing karena banyak laporan dari guru-guru mata pelajaran. Jadi ibu-ibu, bagaimana kalau itu dilakukan secara berulang-ulang? Ini kita akan menerapkan budaya positif. Yang namanya budaya itu harus dibiasakan. Sama seperti kita ya, kita kan di Indonesia itu beraneka ragam suku. Ya, ada suku Jawa, suku Batak, suku Karo, suku Pak, Aceh, Minang dan lain sebagainya. Tentu masing-masing suku itu memiliki budaya. Nenek moyang kita itu menerapkan budaya pada zaman dahulu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka mereka membiasakan yang menurut mereka baik itu suku Batak, Minang, yang menurut mereka itu baik, itu mereka lakukan. Misalnya seperti pesta, mereka lakukan budayanya, ya, adatnya. Nah, inilah yang dilakukan secara turun-temurun, dan sampai ke kita. Maka tidak ada satu orang pun yang tidak melakukan budayanya masing-masing. Jadi orang Jawa melakukan budayanya, orang Batak melakukan budayanya sesuai dengan keyakinan suku itu masing-masing. Ini kita lakukan karena apa? Karena sudah terbiasa dari nenek moyang kita dulu. Begitu juga ibu-ibu di dalam sekolah kita. Membudayakan itu tidak mudah. Maka sekali lagi kita cari solusinya. Bagaimana kita mau mengulangnya kembali? Bu, gimana kalau udah 10 kali? Ya memang namanya budaya positif, kita harus melakukan berkali-kali dengan sabar. Maka setiap kali mereka melakukan atau melanggar keyakinan kelas, kita akan menanyakannya. Nah, bagaimana pelanggaran mana yang sudah kamu langgar, keyakinan mana yang sudah kamu tidak kerjakan, nanti mereka pilih. Nah, kalau kita sabar, nah di sini kita harus optimis ya Bu, optimis karena memang kalau melihat keadaan kita pesimis karena banyak kali anak-anak yang tidak mau mendengarkan atau tidak mau menjalankan keyakinan kelas. Maka kita tanyakan apa tadi keyakinan kelas yang sudah kita yakini. Misalnya disiplin waktu. Nah, kita tunjukkanlah. Nah, nanti mereka tahu, coba lihat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Disiplin waktu Bu, kenapa terlambat? Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas kan kita ada tanda tangan ya Bu ya. Kita anak-anak menandatangani bahwasanya mereka setuju untuk melakukannya. Nah, disinilah kita fungsinya untuk menerapkan, ya, mengingatkan mereka sebagai pembimbing, seperti tadi sebagai posisi kontrol manager.
dengan sabar membimbing mereka supaya mereka sadar dan menjalankan keyakinan kelas ini. Jadi di sini butuh doa yang kuat dari gurunya dan kesabaran yang ekstra dari gurunya, sehingga budaya positif ini bisa kita lakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita lakukan. Nanti kalau contohnya itu seperti negara Jepang ya Bu ya, kita tahu mereka tertib membuang sampah. Kenapa? Itu karena sudah dibiasakan dari anak-anak. Maka ini perlu kita diskusi juga dengan orang tua, supaya orang tua juga memperhatikan anaknya di rumah, kita juga memperhatikan anak-anak kita di dalam sekolah. Nah, itu demikian Ibu Siti Zubaida. Sudah jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan atau nggak pas sudah itu Bu jawabannya? Bagaimana Bu Siti? Oke, terima kasih Bu Siti. Ada lagi Ibu yang mau bertanya? Oke, Bu Lina Budianti. Nggak sampai ini Bu. Ibu ke depan aja lah, biar nampak cantiknya ya kan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sedikit saya mau bertanya tentang penerapan segitiga restitusi. Nah itu. Tadi saya lihat di situ banyak ada berbagai macam cara untuk mengatasi beberapa kasus dengan segitiga restitusi. Gitu. Di sini saya mau bertanya, bagaimana caranya kalau dengan segitiga restitusi ini apabila kita menghadapi masalah yang sedikit besar gitu ya, bukan hanya masalah yang kekanak-kanakan anak saja gitu yang sepantasnya, yang setaranya, tapi ini ke kasus yang lebih besar, misalnya seperti pelecehan seksual. Karena kita lihat sekarang kenakalan itu pun sudah merambah ke tempat anak-anak yang di bawah umur gitu. Di sini saya sedikit minta penjelasan dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Lina Budianti, pertanyaan yang luar biasa yang menggetarkan hati saya. Ini yang memang kan kalau kasus kecil bisa lah ya kan Bu. Nah, segitiga restitusi ini untuk kasus-kasus yang kalau terlambat, bertengkar itu biasa. Tapi kalau bagaimana mereka melakukan pelecehan seksual sampai mencuri, jadi ibu-ibu segitiga restitusi ini bisa berlaku untuk itu, tetapi tidak hanya dengan segitiga restitusi. Kalau sudah kasusnya terlalu berat, ini harus berkaitan dengan yang namanya orang tua. Apalagi kalau pelecehan seksual. Nah, ini kan berkaitan dengan orang tua yang memiliki anak yang dilecehkan dan yang melecehkan. Mungkin mereka juga akan melapor ke pihak yang berwajib. Jadi tugas kita melakukan segitiga restitusi ini, tetapi itu akan dibantu dengan orang tua dan pihak yang berwajib. Jadi itu nggak bisa kita tangani sendiri ya Bu. Nanti jangan kita ini harus segitiga restitusi diterapkan di sekolah. Lalu ketika ada pelecehan seksual kita tahu, tapi orang tuanya belum tahu misalnya, kita diamkan. Kita hanya pakai segitiga restitusi itu jadi bahaya, ya kan? Jadi bahaya bisa-bisa itu berulang-ulang dan anak tadi ada yang menjadi korban. Jadi ini butuh kerjasama yang baik ya dari pihak luar, nggak bisa hanya kita saja. Bagaimana Bu Lina Budianti? Ya, terima kasih ya Bu penjelasannya. Karena memang kita tahu jika di sekolah kita seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya saya sekali. Ya, terima kasih Bu ya. Nah, ada lagi Bu yang mau memberikan pertanyaan, Ibu Ratna? Pas. Ada Bu Ipah ya? Ini Bu. Ini Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Evana. Nah, saya masih di segitiga restitusi juga. Gimana nih? Saya minta pendapat Bu Evana. Apabila ada anak yang biasanya bercanda gitu kan, akhirnya mereka secara tidak sadar membuli temannya, yang berakibat pada pertentangan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Dan masalah itu istilahnya nggak hanya stop di kelas aja.
akhirnya ke dunia maya yang mereka notabene-nya akrab gitu ya Bu. Ada yang anak-anak ini kan ada yang bisa buat TikTok, IG dan sebagainya gitu kan. Mereka itu ada saya jumpai battle kelas ini dengan kelas ini gitu, battle kelas ini dengan itu bagaimana Bu? Oke, terima kasih Bu. Baik Bu Ipa Wahyuni, terima kasih buat pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi Bu, bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Kalau masalah anak-anak yang suka battle ya, bertengkar antara kelas 1 dengan kelas 7 dengan kelas 8 misalnya, ini memang perlu tenaga ekstra kita untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini nggak bisa sendirian, guru mapel sendiri. Jadi harus bekerja sama dengan wali kelas, ya, dengan guru BK. Tapi kita jangan lupa, kita tidak menghakimi, tetap kita lakukan validasi misalkan mereka yang yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Kira-kira apa yang mereka buat itu apakah memang benar? Nah, kalau mereka katakan oh itu salah, kita jangan menghakimi. Kita kan sering katakan itu salah, nah, gitu kan? Jangan. Jadi kita lebih menstabilkan identitas mereka. Bahwasanya kita juga pernah salah kok. Saya, misalnya kita mencontohkan, saya juga pernah kok nggak suka lihat orang. Tetapi apakah kalau kita nggak suka lihat orang, kita bermusuhan dengan orang, itu akan menguntungkan kita atau merugikan kita sendiri? Itu kita tanyakan ke anak-anak. Saya juga pernah, nanti kita tanyakan ke mereka. Mereka jawab, pasti mereka akan menjawab nggak ada untungnya, ya kan? Jadi lebih mereka sudah sadar, baru kita lakukan lagi. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi sama Bu tadi seperti contoh yang sudah saya buat. Jadi kerjasama ya Bu, nggak bisa sendirian karena sudah antar kelas. Jadi ini masing-masing wali kelas ini sepertinya harus masuk, guru BK juga, untuk menyadarkan satu kelas itu tentang tindakan mereka yang salah. Nah, setelah mereka sadar, barulah kita menanyakan keyakinan kelas. Kan ada keyakinan kelas kita kan Bu. Nah, ditanyakan ke mereka apa yang kira-kira mereka langgar, keyakinan kelas mana yang mereka langgar. Nah, sehingga kalau mereka hati mereka sudah tersentuh, mereka merasa bersalah, maka mereka akan merubah itu. Ya, jadi memang kita nggak bisa tutup mata karena pembulian ini sering terjadi di anak-anak ya. Maka kita memang harus membimbing mereka secara sabar. Kalau kita marah-marah, ya mereka akan meniru, mereka juga marah karena merasa dilaporkan. Tapi kalau kita melaksanakannya dengan segitiga restitusi, mudah-mudahan mereka juga akan berubah. Bagaimana Bu Ita? Ada yang pertanyaannya atau kurang puas nggak pas saya sebut dari mana gitu ya kan? Jadi memang perlu kesabaran ya ibu-ibu ya, karena memang menjadi posisi kontrol seorang manajer dan melaksanakan segitiga restitusi ini saya pahami tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Semuanya mungkin, tergantung kita mau sabar mendidik, membimbing anak-anak kita sehingga budaya positif ini bisa berlanjut di sekolah kita. Jadi penerapannya ini memang harus benar-benar kita terapkan tanpa bosan-bosan. Ya, jadi kadang saya pernah dengar, saya pesimis kalau anak-anak ini bisa berubah. Maka di sini Bu, tugas kita untuk optimis. Kalau kita pesimis memang akhirnya kita akan merasa ya udahlah anak orang kok. Ya, anak orang. Yang penting ku didiklah anakku dengan baik. Anak orang ya sudah. Sekali, dua kali, tiga kali saya ingatkan nggak mau yang lolos kan gitu ya. Sering kita gitu ya, saya juga pernah begitu ibu-ibu. Jadi dengan adanya materi budaya positif ini kita disadarkan sebagai guru supaya kita bisa membimbing murid-murid kita sebagai fasilitator, kita sebagai manajer, sehingga mereka bisa
menjadi anak-anak yang sukses. Itu doa kita bersama, anak-anak yang sukses, anak-anak yang taat dan yang berakhlak. Jadi sekian ibu-ibu buat materi hari ini tentang budaya positif. Kita serahkan semua pada diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing, sehingga pertemuan kita ini bermakna dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai guru. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas, ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Sebelum kita ke keyakinan kelas, kita akan mengerti dulu apa itu nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan itu adalah tindakan-tindakan positif yang dibutuhkan oleh manusia untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Baik itu di sekolah, di rumah, di mana lagi? Di gereja, di lingkungan masyarakat ya. Teman-teman di luar lain dari sekolah. Paham sampai situ anak-anak? Kira-kira tentang nilai kebajikan ini ada yang bertanya? Tidak ada ya? Nah, setelah nanti kita temukan nilai-nilai kebajikan apa aja di sekolah, maka kita akan menentukan juga nilai kebajikan di sekolah. Nah, ini kalau sudah kita tentukan nilai kebajikan secara umum ya, baru kita akan sepakati nilai kebajikan apa yang kita butuhkan di sekolah ini. Nah, setelah kita tahu nilai kebajikan di sekolah ini apa, maka kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Karena hal-hal yang baik harus kita yakini. Setelah kita yakini, maka kita lakukan. Kasih tepuk tangan untuk kakaknya. Ya, setelah kita tahu bahwasanya itu baik, kita yakini, lalu kita lakukan. Nah, sekarang untuk yang pertama, kamu buat dulu nilai-nilai kebajikan secara universal. Apa aja sih nilai kebajikan yang kita butuhkan di dalam bersosialisasi dengan teman-teman kita, dengan orang yang lebih tua, ya. Dimanapun kita berada, silahkan diambil kertasnya. Ini yang sudah saya bagikan ya, nak ya. Ditulis satu orang. Nanti kalau sudah selesai, ditempel di sini ya, nak. Ditempel di sini. Oke, ayo silahkan. Nah, nilai kebajikan itu adalah tindakan-tindakan positif yang kamu miliki, yang kamu perlukan untuk bersosialisasi. Tahu bersosialisasi? Tahu arti bersosialisasi? Apa coba? Siapa yang tahu arti bersosialisasi? Ruth, apa bersosialisasi, Ruth? Siapa yang tahu arti bersosialisasi? Bersosialisasi, kata sosial. Berarti kita tidak hidup sendiri. Berarti artinya hidup dengan banyak orang. Jadi nilai kebajikan ini kita butuhkan untuk hidup bersama-sama dengan banyak orang. Bukan dengan satu orang aja, tapi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ayo Pak, ditulis. Nilai-nilai kebajikan apa aja yang kita butuhkan? Iya. Ayo, yang udah siap langsung bisa kasih kemari. Ayo. Oke. Oke, lanjut. Tadi nih kakaknya udah buat saling menghargai. Sopan. Sopan. Ayo Kak.
Yuk, siapa lagi yang belum? Udah selesai? Tempel aja nak. Ya, ada lagi? Udah semua? Ada lagi? Udah semua? Nah, tadi nilai kebajikan secara umum sudah kalian tulis ya. Di sini ada saling menghargai kepada sesama, sopan, toleransi antar agama, rajin beribadah, berteman dengan baik, penolong, menjaga perasaan, menghargai, sopan, berbuat baik, saling bertanggung jawab ya. Nah, ini tadi nilai kebajikan yang sudah kalian buat. Lalu kira-kira yang nilai kebajikan di sekolah yang kita butuhkan apa? Kita sepakati dulu ya, nilai kebajikan yang kita butuhkan di sekolah ini. Nilai kebajikan yang kita butuhkan di sekolah ini apa? Ya kan? Tindakan-tindakan positif apa yang kita butuhkan di sekolah ini? Ayo ditulis. Udah. Cepat kali Kak Lutfi. Ya. Ya, nilai kebajikan atau tindakan-tindakan positif apa yang kita butuhkan, yang kamu butuhkan di sekolah ini, supaya kamu belajar itu tentram, aman, bahagia. Nah, tindakan positif apa, kebajikan apa yang kamu butuhkan? Silakan tulis dan tempel di sini. Oke. Nah semua pengen ya ada tindakan-tindakan positif di dalam hidupnya. Kameramen kor. Ini positif ini udah lama ya. Dia nggak nempel. Mungkin tulisnya dilepas dulu. Tulisnya di atas ya, jangan dilepas dulu ya. Iya. Oke, sudah semua? Sudah semua. Nah, nilai kebajikan di sekolah yang kamu inginkan ya, dan yang kamu butuhkan. Itu yang kita sepakati ya. Yang pertama itu mengerjakan tugas, mendengarkan guru ya. Kalian butuhkan ini mendengarkan guru. Mendengarkan guru sedang menjelaskan dan tidak ribut. Datang tepat waktu, piket dengan baik, ini diperlukan. Bertanggung jawab lah ini ya nilai kebajikannya. Sopan dan menghargai sesama, bertanggung jawab atas perbuatan yang diperbuat, menghargai guru saat menjelaskan, menghormati guru, menghargai teman, saling menghargai agama yang ada,
saling menghargai teman dan menolong teman yang kesulitan. Tidak boleh cabut pada saat jam sekolah, menjaga kebersihan sekolah, tertib di kelas saat belajar. Oke, ini dia tadi nilai kebajikan yang kita yakini ya, yang kita rasa ini perlu atau tidak tadi semuanya? Perlu. Ada yang nggak perlu? Dari semua yang kalian buat ini, adakah yang tidak perlu? Ada nggak? Nggak ada, berarti semua perlu. Anggap perlu dan kita sudah sepakat ya nilai-nilai kebajikan di sekolah. Di kelas ini juga kita sepakat ini nilai kebajikan yang maka kita akan buat keyakinan kelas. Ya, yang kita yakini itu baik untuk kita dan kita lakukan itu berguna juga untuk kita. Maka tulislah apa keyakinan kelas yang kamu butuhkan. Udah siap juga pada kalian. Oke. Baru keyakinan kuat yang banyak kuat. Oke, sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua? Ada yang belum nempel? Udah semua ini ya? Nah, yang pertama ini ada bertanggung jawab atas tugas atau membersihkan kelas, berdoa sebelum belajar, belajar dengan tenang. Nah, anak-anak, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak memakai kata tidak. Namanya kan hal yang kita yakini, berarti dia yang langsung bisa kita kerjakan. Kalau ini tadi kawannya buat tidak ribut dan hadir tepat waktu. Jadi bahasanya apa? Mengganti kata tidak ribut. Mengganti kata tidak ribut. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita yakini bersama nanti. Ini kan harus kita pilih ya, karena ada yang sama. Nah, contohnya ini, bertanggung jawab atas tugas. Dengan ini kan mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ini juga bertanggung jawab atas kelas. Jadi bahasanya apa kita buat? Lalu ini ada beberapa dibuat disiplin, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas, hadir tepat waktu. Lalu apa lagi? Tentram di kelas itu termasuk apa Kak Ruth? Iya, boleh ditulis Kak Ruth di sini. Disiplin. Ayo Kak Ruth yang tulis. Ya, berarti pertama keyakinan kelas kita adalah
Disiplin waktu, ya kan? Iya, disiplin waktu, ya kan? Jadi kalau sudah disiplin waktu itu, ambilkan kantong. Yang di sini dulu Pak, yang di sini bagian ini. Kalau disiplin waktu itu berarti kita sudah disiplin dalam hadir tepat waktu. Lalu disiplin waktu juga mengerjakan tugas tepat waktu. Itu bagian dari disiplin. Ini sudah kita yakini bersama? Sudah kita butuhkan ini bersama? Oke, ini menjadi keyakinan kelas kita yang pertama ya. Setuju? Setuju ya? Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini ada bertanggung jawab atas kelas. Mengerjakan piket. Sama nih ya? Lalu, nah ini yang kedua. Tentang menjaga lingkungan kelas. Apa kita buat? Ya lah, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan kelas. Siapa yang mau nulis? Nomor 2. Nomor 2, menjaga kebersihan kelas. Lalu ada berdoa sebelum belajar. Nah, harusnya tadi yang pertama ya, cuma dia penampakannya udah di bawah dia. Oke, nanti kita susun lagi, kita tempel di sana ya. Ada masalah. Berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau tulis? Gak bisa langsung ya, nggak ada kata tidaknya ya. Kak Zepanya dulu. Berdoa sebelum belajar. Lalu ada di sini mengikuti pelajaran dengan baik. Baru mendengarkan penjelasan guru. Kita buat apa? Nomor 4. Mendengarkan penjelasan dari guru, tidak ribut, ada kata tidak ribut. Kita buat apa? Kalimatnya. Kan tidak boleh menggunakan kata tidak. Disiplin belajar. Menjaga ketertiban kelas ya. Kalau sudah tertib di kelas berarti sudah mendengarkan guru. Berarti sudah menjalin hubungan baik dengan teman, ya kan? Ya kan? Berarti apa tadi? Menjaga ketertiban kelas. Siapa yang mau tulis? Oke, ayo Kak. Menjaga ketertiban kelas. Oke, di sini ada berbicara sopan. Langsung bisa ya, berbicara sopan. Langsung bisa ya. Langsung bisa kita nggak sampai yang mau tulis ke depan. Sini. Ini ke sana ya, kan nggak nampak. Kakak yang tadi. Ya, buat berbicara sopan.
Oke. Di sini juga mematuhi peraturan yang ada. Tidak ribut. Kira-kira ada lagi? Ada lagi? Ayo yang lain. Hanya 5 ini keyakinan kita. Ada lagi? Ada? Kalau kita tidak makan saat jam pelajaran. Ayo, siapa lagi? Ganti kata tidak makannya itu. Kira-kira apa? Good. Masih sudah ada disiplin waktu, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum belajar, menjaga ketertiban kelas, berbicara sopan. Kalau di pelajaran agama kita butuh apa nak yang harus kita yakini? Iya, membawa Alkitab. Ayo abang lah yang nulis, ayo. Bang sini ada. Ayo, membawa Alkitab. Ya kan? Kan ini belajar agama Kristen kan, bukan di kelas yang kalian biasanya. Membawa A-nya huruf besar bang. A-nya huruf besar Alkitab ya benar. Lalu apa lagi? Kalau belajar kita sering menggunakan handphone ya. Iya kan? Lalu handphonenya digunakan waktu kapan? Iya, menggunakan handphone saat dibutuhkan ketika kegiatan belajar. Ayo, siapa yang mau tulis? Menggunakan, ayo Pak. Menggunakan handphone ketika dibutuhkan waktu belajar. Nah, oh ini tadi ada penggunaan handphone ya. Menggunakan handphone saat menggunakan handphone ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Oke. Menggunakan handphone ketika dibutuhkan sewaktu belajar. Kira-kira ada lagi dari keyakinan jelas sini yang kita paparkan? Tadi kan ada nilai kebajikannya sudah kita letakkan di sini. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini tuh ya, disiplin waktu ya. Waktu mengerjakan tugas, waktu masuk ke dalam kelas. Oke, cukup 7 ya? Cukup 7? 7 ya? Yang harus kita lakukan dalam kelas ini, yang kita yakini bersama ya. Oke, karena ini sudah kita yakini, maka kita akan tanda tangani ya sebagai pengesahan supaya kita lakukan di setiap waktu ketika kita di dalam kelas ini. Karena itu keyakinan kita bersama kan? Keyakinan kita bersama kan? Sudah kita yakini, maka harus kita kita laksanakan. Maka untuk itu marilah kita tanda tangani keyakinan kelas kita ya kan. Mari mulai dari yang sana. Ayo kan, sini tanda tangan, ayo.
Kevin. Septian. Kinisela. Besok kan belum ada. Cepat nah. Oke, lanjut. Veronica. Depannya. Good. Marta. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas kita yang harus kita lakukan di dalam kelas ini, sehingga kelas kita ini boleh kita belajar dengan damai, aman, tertib, dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruth Yohana. Saya sangat senang saat diikutkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Saya jadi paham banyak nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di dalam kelas. Dari nilai kebajikan itu muncullah keyakinan kelas. Akhirnya saya benar-benar yakin untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih.